Menurut Alkitab, akan tiba saatnya ketika Rusia dalam aliansi dengan beberapa negara lain akan mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar melawan Israel dengan tujuan untuk menjarah tanah orang Yahudi. Bagaimana keadaan dan nasib bangsa Israel saat itu? Sanggupkah bangsa Israel keluar dengan kepungan bangsa-bangsa dengan laskar tentara yang begitu besar? Beberapa hari belakangan ini, dunia dihebohkan dengan konflik antara Israel dan Hamas yang sampai saat ini masih menjadi headline di semua media-media internasional. Konflik Israel dengan Palestina adalah konflik perang yang terlama dalam sejarah umat manusia. Konflik ini sendiri akan berkelanjutan dan mengarah kepada dua peperangan terbesar yang akan terjadi di penghujung akhir zaman yang melibatkan Israel, Perang Gog-Magog dan Perang Armageddon. Nubuatan Alkitab dalam kitab Yehezkiel pasal 38 dan 39 tentang beberapa negara dengan kekuatan laskar tentara yang besar akan menyerang Israel. Suatu bangsa di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, yang dengan kekuatan yang dahsyat mengumpulkan bangsa-bangsa dan mengepung bangsa Israel dari segala penjuru. Yehezkiel 38 ayat 2 dan 3. Secara historis, nama ini berasal dari silsilah kerajaan dan daratan kuno dari Kejadian pasal 10, dan ini merujuk kepada negara-negara kuat dari masa yang sangat lampau. Gog bersekutu dengan negara-negara dari keempat penjuru mata angin. Itu jelas merupakan gambaran dari seluruh bangsa di dunia. Nabi Yehezkiel menggambarkan Gog dengan gambaran yang dia gunakan sebelumnya dalam kitab ini untuk menggambarkan Raja Tirus dan Raja Mesir yang bernama Firaun. Bagi Yehezkiel, Gog adalah gabungan semua orang yang paling kejam dalam Alkitab. Gog adalah model pemberontakan manusia melawan Allah. Hal paling mendasar dalam kisah ini adalah bahwa Gog menolak rencana Allah untuk memulihkan umatnya Israel. Di dalam nubuat Yehezkiel, Gog menjadi pemimpin pasukan yang besar yang menyerang Israel. Perang yang akan menimbulkan kehancuran yang sedemikian parahnya sehingga diperlukan 7 bulan untuk mengubur semua mayatnya. Suatu pertempuran hebat di masa depan yang sedang menantikan Israel. Akibat pemberontakan dan ketidaktaatan bangsa Israel terhadap hukum-hukum Allah yang mengakibatkan mereka dibuang dan diserahkan oleh Allah sendiri ke berbagai bangsa-bangsa. Ini membuat mereka terpisah dengan tanah Kanaan ribuan tahun lamanya. Mereka hidup di antara bangsa-bangsa sebagai orang asing yang kerap kali mengalami penganiayaan. Namun setelah genap waktunya dalam pandangan Tuhan, bangsa ini dikumpulkan kembali dengan kekuatan tangan Tuhan dan membawanya kembali ke Gunung Sion. Dan pada tahun 1948, Israel berdiri sebagai suatu bangsa dan dikenal di seluruh bangsa-bangsa. Selanjutnya, dalam pasal 38 kitab Yehezkiel ini, Allah ditunjukkan bersikap lembut dan penuh kasih kepada anak cucu Abraham. Oleh karenanya, dia menyebut musuh Israel dengan nama mereka dan memberi lokasi geografis secara tepat dari mana mereka akan meluncurkan serangan kepada Israel. Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda. Suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Yehezkiel 38 ayat 14-15. Gog akan memimpin koalisi besar bangsa-bangsa untuk memerangi Israel. Alkitab menyatakan Allah akan membawa Gog-Magog untuk berperang melawan Israel. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak, dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang
tentang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet-togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa yang menyertai engkau. Yehezkiel 38 ayat 1-6. Magog adalah sebuah negeri di ujung utara dari sudut pandang Israel. Yehezkiel 38 ayat 15 dan pasal 39 ayat 2. Para teolog Alkitab menafsirkan Magog sebagai Rusia. Alasan paling mendasar karena secara geografis Rusia berada tepat di utara Israel. Gog dan Magog atau Yajud dan Majud pada dasarnya mengacu pada Rusia dan Cina. Pangeran Utara Mesek dan Tubal mengacu pada penguasa di Moskow. Menurut Alkitab, akan tiba saatnya ketika Rusia dalam aliansi dengan beberapa negara lain akan mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar melawan Israel dengan tujuan untuk menjarah tanah orang Yahudi. Dalam peperangan ini, aliansi Rusia dan Cina tidak sendiri. Ia akan disokong oleh sekutu-sekutunya. Alkitab jelas menyebut bangsa-bangsa yang akan bersekutu dengan Rusia dan Cina. Mereka adalah Persia, sekarang Iran, Ethiopia, Mesir dan negara-negara Arab, Put, sekarang Libya, Kush, sekarang Sudan, Gomer, bagian dari Turki modern, dan Bet-togarma, Armenia. Sebagian besar negara-negara ini merupakan negara militan yang sangat membenci Israel. Beberapa bangsa lain seperti Sheba, Dedan, dan para pedagang Tarsis memprotes dan menolak agresi militer Rusia dan Cina ini. Yehezkiel 38 ayat 4-6. Dedan berhubungan dengan wilayah Afrika Utara. Tarsis bisa jadi mengacu pada Spanyol, Inggris, dan Amerika. Namun, keberatan mereka terhadap agresi Gog dan Magog tidak akan didengarkan, dan invasi akan terus berlanjut. Negara-negara ini akan menolak bergabung dengan Gog dan Magog, tetapi juga tidak mau membantu Israel. Akhirnya dalam keadaan ini, Israel terjepit dan satu-satunya pertolongan mereka ialah Allah Israel, Tuhan semesta alam. Dari sumber lain, Catherine Kuhlman dalam bukunya The Greatest Prayer memberi ulasan tentang Gog-Magog ini. Raja-raja dari utara yaitu Rusia dan sekutunya, raja-raja dari selatan yaitu Mesir, bangsa-bangsa Arab, dan Afrika bagian utara, serta raja-raja dari timur yaitu Cina. Israel sekalipun dikepung oleh Rusia, Cina, dan sekutu-sekutunya, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Israel akan tampil sebagai pemenang meskipun akan ada beribu-ribu pasukan perang melawan dia. Rusia akan dihancurkan, negara-negara komunis akan diremukkan, dan Israel akan tampil sebagai pemenang besar. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, mengacu pada tentara bagian utara, Rusia dan sekutunya, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel, engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Yehezkiel 39 ayat 1-4. Pertempuran Gog dan Magog melawan Israel terjadi di waktu kesesakan, secara khusus pada masa 3,5 tahun kedua. Bukti terkuat dari pandangan ini bahwa penyerangan tersebut terjadi ketika Israel dalam keadaan damai dan tentram. Yehezkiel 38 ayat 8 dan 11. Gambaran Yehezkiel ada pada sebuah bangsa yang aman dan damai sehingga mereka tidak siaga. Israel tentunya belum berdamai pada saat ini dan tidak terpikirkan bahwa bangsa tersebut akan lengah berjaga kecuali ada sebuah peristiwa besar. Gog-Magog akan dibinasakan Allah sendiri di atas gunung-gunung Israel. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Yehezkiel 39 ayat 7. Kekalahan Gog dan Magog ini menimbulkan kehancuran yang hebat. Kehancuran yang terjadi sebegitu parahnya, sehingga diperlukan 7 bulan untuk mengubur semua mayatnya. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel.
yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel 39 ayat 11-13. Allah tidak hanya memberi Israel kemenangan gemilang atas musuh-musuhnya untuk menggenapi janji duniawi, tetapi Tuhan melanjutkan bahwa Dia akan membuat namanya yang kudus dikenal di tengah umatnya Israel.